Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berucap syukur, alhamdulillah. Rasanya pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ya. Pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak ingin memberikan materi tentang bagaimana teknik membaca puisi. Puisinya sudah kalian catat kemarin ya? Ya. Berjudul Aku. Karya. Jadi sekali lagi, untuk membaca puisi kita tidak ujuk-ujuk langsung kamu baca maju ke depan kelas. Semuanya perlu persiapan. Kita hidup jangan asal hidup, membaca asal membaca, ya, kawin asal kawin, kerja asal kerja, makan asal makan, rumah asal rumah, kan tidak kan? Kita harus punya target yang terbaik. Maka harus dilatih di rumah, disiapkan di rumah. Yang pertama, puisi harus dihafal. Mengapa dihafal? Supaya kita bisa lebih menjiwai ketika kita membaca puisi. Kita tidak begitu terikat oleh tulisan. Tulisan itu sebagai alat bantu saja. Kalau kita sudah hafal itu lebih bagus. Mengapa harus dihafal? Karena kebetulan puisi aku itu puisi yang pendek. Jadi yang pertama, sebelum kita baca, kita pahami dulu apa isi daripada puisi itu. Pemahaman. Contoh, judulnya Aku, karya Khairil Anwar. Bila sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Itu paragraf pertama. Aku di sini siapa? Ya, maksudnya siapa? Aku. Kita dalam rangka mencoba memahami aku itu maksudnya, yang aku ini maksudnya siapa ini? Si pembaca. Si pembaca bisa. Karya siapa ini? Oh, berarti aku di sini bisa bermakna akunya Khairil Anwar. Apakah bisa punya arti lain aku di sini siapa? Dari pemahaman itu kita akan mengambil satu keputusan. Berarti puisi aku itu dibawakannya dengan gaya apa? Gaya manis, romantis, penuh kesedihan, penuh lucu, penuh semangat. Tentunya akan lebih cocok kalau kita bawakan puisi aku itu dengan penuh semangat. Karena puisi ini melukiskan tentang perjuangan seorang pejuang. Jadi nggak cocok kalau dibawakan dengan sedih. Kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nggak cocok ya. Dan juga kalau dibawakan dengan canda, aku. Juga kau. Cocok. Malah ini penghinaan kepada para pejuang. Bocok puisi perjuangan kok cengenges begitu. Jadi yang pertama kita harus memahami. Setelah paham, kamu latih puisi itu kira-kira nempel di sini itu begitu akrab dan lekat. Jangan sampai nanti ketika baca puisi kita bacanya saja dadidet, apalagi gandet, apalagi kecetot, ya wes salah patah ya. Mau bilang merayu ngomongnya melaju karena saking gugupnya atau gimana katanya. Jadi harus istilahnya itu artikulasi dalam pembacaan puisi itu harus diperhatikan. Pengucapan harus jelas. Makanya di dalam latihan teater itu ada latihan namanya latihan vokal. A, I, U, E, O. Coba tirukan saya. A, I, U, E, O. Pengucapannya harus betul supaya jelas. Gerakan
mulut dengan baik. Jangan malah jangan itu harus lebar. Bunyi yang paling lebar adalah mangap. Jangan takut jelek ya. Walaupun kayak wak mujair nggak apa-apa. Coba I tarik. Kalau itu muncis ya. Itu bunder. Jadi ketika kita membaca, usahakan kira-kira artikulasinya itu tepat. Aku bila sampai waktuku. Harus jelas. Makanya jangan buru-buru ya artikulasi. Untuk melatih artikulasi jangan sampai pengucapan tidak lancar, keceletot ya. Kamu latihannya baca berkali-kali tuh dengan cepat supaya kita refleks. Latihan penguasaan teks dulu. Aku, kalau sampai waktu kuku mau tak seorang kan merayu tidak juga kau tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang menerjang luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kira-kira jangan kecelek. Ya, karena terus dibaca berkali-kali sehingga puisi itu akan secara otomatis menjadi teknik menghafal Al-Quran yang termudah adalah bacalah terus berkali-kali berulang-ulang sehingga sing mone orang yang menghafalkan otomatis menjadi ya pemahaman, artikulasi. Dan yang kedua yang harus kamu perhatikan adalah intonasi adalah kerjasama antara beberapa tekanan, yaitu tekanan nada, tempo, dinamik. Contoh, nada itu artinya secara simpel mengandung irama nada. Misalnya Bapak akan membawakan sebuah kalimat dengan lebih mendominasi dengan gaya nada. Apel ini rasanya manis sekali. Mana yang mendapatkan penekanan nada? Manis. Itu nada. Nah, kalau ini kira-kira menggunakan tekanan apa? Apel ini rasanya manis. Apa itu? Tekanan dinamik, tekanan ke tekanan. Sungguh apel ini rasanya manis. Menarik. Pakai tekanan tempo. Ada jarak ya, kayak kamu kalau punya utang ditagih. Mana bayar? Sila janjinya ini dinagih ya. Ya nyaluk tempo rasa kiki ya. Dibuat jarak lagi. Dalam sebuah puisi tertulis, sekali merdeka tetap merdeka. Apa itu yang digunakan? Tapi sebetulnya itu sebuah kerjasama. Ketika Bapak mengatakan merdeka itu di situ sebetulnya ada temponya, ada nadanya, ada juga dinamiknya. Cuman yang terasa lebih dominan itu tempo. Sekali merdeka tetap merdeka. Apa itu? Sekali merdeka tetap merdeka. Nada. Nah itu ya. Jadi ketika kamu membaca puisi, mainkan dengan intonasi. Jangan datar-datar saja. Yang nonton jadi ngantuk. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang tidak juga kau tak perlu sedas, tak perlu sedu-sedan itu. Angin po gitu bunyi boy.
ingin jadi orang hebat harus berani edan. Kira-kira orang itu wah edan, gitu, maksudnya gitu. Bukan kitanya jadi orang edan. Ketika kamu bermain sepeda BMX bisa jempalitan di udara, maka kamu akan mengatakan wah edan. Maksudnya hebat banget gitu ya. Jadi berusaha untuk yang hebat lah. Jangan ada tugas baca puisi, kamu latihan sekali, 2 kali, 3 kali, wis pengdolan. Besoknya ya akhirnya biasa-biasa saja. Cari. Jadi setiap kalimat kamu usahakan ada yang ditonjolkan untuk melahirkan sebuah intonasi yang bagus. Misalnya ada puisi judulnya, tulisannya aku makan sate. Aku makan sate. Mana yang ditonjolkan? Sate boleh, aku boleh, makan boleh. Tergantung yang ingin kamu tonjolkan. Aku makan sate. Yang makan sate itu aku, bukan kamu, tahu? Aku makan sate. Nah, jadi akunya yang ditonjolkan. Tapi boleh juga. Aku makan sate, bukan minum, tahu? Makan yang diton. Bisa juga. Aku makan sate, bukan boleh, tahu? Saya yang makan sate. Tergantung penafsiran kalian, bebas. Ya. Sehingga ketika pembacaan puisi akan menjadi bunga rampai yang indah. Ya. Pada waktu pengenalan jangan meledak-ledak dulu. Wow, ini puisinya tema perjuangan. Bukan berarti kita langsung maju, langsung meledak-ledak. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, ini yang terjadi ya. Bukannya kamu terkagum-kagum malah tertawa. Ya apaan nih, mau baca puisi itu apa? Kucuk-kucuk golokan gitu ya. Begitu pula kalau puisinya yang kita baca puisi sedih, jangan ujuk-ujuk meledak-ledak kamu menangis menjerit-jerit. Orangnya jadi pada bukannya sedih malah jadi tertawa. Apa sebabnya tertawa? Kaget. Puisinya sedih, bagaimana caranya supaya audien merasa sedih bila perlu sampai pada menetesan air mata. Dibawa emosinya sedikit demi sedikit. Jadi ketika tampil, ya biasa-biasa saja dulu kali. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu, mulai sedikit-sedikit emosinya menanjak. Jadi harus ada harus ada irama secara kalimat, irama secara keseluruhan. Kamu tentukan di sini ada berapa bait. Kalau yang 4 berarti nulisnya nggak benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 bait. Kamu pilih berdasarkan pemahaman mana yang menjadi puncak. Nah, mana yang menjadi puncak? Kira-kira pada puncak di mana ya? Saya bacakan secara datar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedih-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kira-kira puncak semangatnya di mana adanya? Mulai dari mana nih? Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang, menerjang hingga. Nah itu kamu di situ berusaha puncak semangatnya itu di sini. Nah
Itu yang harus kamu capai, sehingga puisi yang kamu bacakan ini melahirkan sebuah permainan irama yang sangat mengasihkan. Kadang-kala lemah, kadang-kala lembut, kadang-kala keras, kadang-kala tidak keras, ya. Kadang-kala cepat, kadang-kala lambat, sehingga penuh variasi, sehingga penonton akan seolah-olah diayun oleh irama puisi yang kamu bacakan. Kemudian yang keempat, ekspresi atau penjiwaan. Penjiwaan itu, jadi ketika kita sudah baca, jiwaku sudah bersatu dengan jiwa puisi ini. Aku karya Khairil Anwar. Bila sampai waktu ku mau, tak seorang kan mengetahui. Tidak juga kau. Itu gayanya Bang kalau baca puisi begitu. Bukan berarti itu yang terbaik, ya. Masing-masing silakan. Kalau gayanya kamu, kalau sampai waktu ku mau, tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Ya, jadi demikian ya. Tidak usah banyak-banyak. Saya kasih tadi kuncinya 4 ya. 1, memahami puisi. 2, perhatikan intonasi. Perhatikan irama. Coba ciptakan iramanya. Kalau ibarat ini film-film perang, jangan langsung begitu main langsung perang, kaget yang nonton ya. Menciptakan dari awal, semakin menanjak, akhirnya penyelesaian. Dan ketiganya jangan lupa ekspresi penjiwaan. Ekspresi penjiwaan itu, ekspresi itu tidak hanya yang lewat mimik, ekspresi itu menyeluruh. Orang yang ekspresinya penjiwaannya bagus, suaranya juga getarannya berbeda, ekspresi wajahnya juga berbeda, gerakan tubuhnya juga berbeda. Dan perlu dicatat, dalam baca puisi, jangan setiap kata, setiap kalimat diberi gerak. Nanti yang nonton, yang pendengarnya malah jadi bingung.